Halo, apa kabar Anda di hari ini, 7 Februari 2025? Kompas Sulsel kembali menjumpai Anda. Selain 3 sorotan utama kami tadi, informasi lainnya juga akan kami hadirkan di Kompas Sulsel edisi kali ini. Saya Eki Muzakir akan bersama Anda. Kita buka Kompas Sulsel, saudara. 2 pemuda di Kota Makassar ditangkap usai jadi pelaku pencurian di sebuah kios. Pelaku sempat berfoya-foya dengan uang hasil curian dan juga membeli narkoba. Aksi pencurian yang dilakukan 2 pemuda ini terekam CCTV. Pemuda tersebut nekat mencuri di sebuah kios kopi milik warga di Jalan Diponegoro, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Pelaku menggasak sejumlah barang termasuk mesin kopi, speaker, dan juga tabung gas. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian mencapai 28 juta rupiah. 1 dari 2 pelaku akhirnya ditangkap. Dari penyelidikan, uang hasil curian digunakan untuk membeli narkoba dan juga berfoya-foya. Jadi kami sudah mengamankan pelaku pencurian di Jalan Diponegoro dengan inisial FR. Kemudian ada 1480-nya penadanya yaitu inisial HN. Kalau untuk pelaku ini informasinya menjual barang buktinya seharga berapa? Jadi untuk pelaku ini mencuri beberapa jenis barang seperti speaker, kemudian speaker tersebut dijual kepada penadanya sebesar 2 juta rupiah. Polres Pelabuhan Makassar menggagalkan penyelundupan mesin rontok padi bantuan Pemprov Sulawesi Tengah tujuan Surabaya, Jawa Timur. Alat pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan ini diketahui telah dijual 250 juta rupiah. Penyelundupan mesin pemotong padi jenis combine harvester berhasil digagalkan Polres Pelabuhan Makassar. Alat ini rencananya akan diselundupkan ke Surabaya, Jawa Timur menggunakan sarana angkutan laut. Alat pertanian diperuntukkan untuk kelompok petani dalam mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto diperjualbelikan. Alat bantuan ini dijual secara ilegal oleh makelar yang beroperasi di Sulawesi Tengah. Selain alat pertanian, polisi juga mengamankan bukti transaksi senilai 250 juta rupiah. Pemanen ini yang akan dikirimkan ke Surabaya. Berdasarkan informasi masyarakat tersebut, kita mengecek ada truk yang membawa, kemudian akan dimasukkan ke dalam kapal untuk diberangkatkan menggunakan kapal feri dari Makassar menuju ke Surabaya. Lalu setelah dicek, rupanya ditemukan tanpa ada dokumen, dan setelah dilaksanakan penyelidikan lebih lanjut, bahwa benar alat ini seharusnya diperuntukkan untuk kelompok tani yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Namun, karena tidak ada dokumentasi sama sekali, akhirnya kita amankan dan kita sudah koordinasikan dengan penyidik yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah dan juga ke Dinas Pertanian dan Hortikultura di sana untuk memastikan dan rupanya benar sumbernya adalah anggaran APBD yang ada di sana. Alat pertanian bantuan pemerintah ini bernilai 450 hingga 500 juta rupiah. Meski mengamankan barang bukti, polisi belum menetapkan tersangka dan kasus ini kini dalam penanganan Polda Sulawesi Tengah. Rama Pratama, Kompas TV, Sulawesi Selatan. Polisi akhirnya menetapkan pelaku pelecehan terhadap 4 bocah di Makassar sebagai tersangka. Modus pelaku dalam menjalankan aksinya dengan berpura-pura mengajar mengaji. Pelaku pelecehan 4 anak di dalam masjid berinisial R, 21 tahun, ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku diketahui bukan pengurus masjid dan guru mengaji, melainkan orang yang hanya datang ke masjid. Kasus ini terungkap setelah adanya pengakuan dari para korban. Pelaku kini ditahan di Mapolres Tabes Makassar dan disangkakan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Saat ini sudah kita amankan pelaku tersebut inisial R, ya, inisial R dengan umur 21 tahun. Dia sudah melakukan pencabulan terhadap 4 orang anak berusia 9, 11, 11 dan 12 tahun. Ya, TKP-nya di dalam masjid. Kebetulan si R ini ke sana tujuannya katanya emang mau sholat. Nah, menemukanlah anak-anak ini di sana sehingga dilakukan pencabulan terhadap 4 orang anak tersebut. Berarti memang ini bukan guru mengaji memang? Bukan. Ini sampai dia bisa lakukan pelecehan ini seperti apa dia?
Sebelumnya, pelaku nyaris diamuk warga lantaran diduga melecehkan anak di bawah umur di dalam masjid. Polisi sektor Bonto Ala yang menerima laporan langsung mengamankan pelaku ke Mapolrestabes Makassar. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Kita ke informasi lain, Saudara. Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan resmi menetapkan pasangan Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan terpilih. Pasangan ini akan dilantik pada 20 Februari mendatang. Penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi ini disampaikan KPU Sulsel dalam rapat pleno terbuka yang digelar di salah satu hotel di Makassar 5 Februari 2025. Penetapan dilakukan setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada Sulsel. Dalam putusannya, MK menolak gugatan pasangan Muhammad Ramdan Pomanto Asar Arsyad. Dengan penolakan ini, Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi resmi jadi pasangan gubernur terpilih. Semua tahapan proses tahapan penetapan paslon tadi berjalan baik sesuai harapan kita bersama. Ya. Kapan evaluasinya, Kak? Evaluasi hasil pilgub ini? Evaluasi hasil pilgub kami lagi tunggu instrumen kuesioner yang menjadi standar standar evaluasi secara nasional dari tim pakar yang dibentuk oleh pimpinan KPU RI. Sementara itu, usai ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan periode 2025-2030, Andi Sudirman bilang akan mengikuti semua tahapan yang dilaksanakan pemerintah. Intinya kita mengikut pasti kan, karena visi misi se-Indonesia itu kan bagaimana Bapak Presiden. Ya, kita mengikut semua dan kita mengikuti semua prosedur yang dilaksanakan. Kalau menteri laksanakan, kita diikutkan juga, ya itu tidak masalah, ikut aja. Apa yang difokuskan? Ya langkah awalnya Pak. Ya sesuai visi misi saja. Saya rasa sudah jelas dan clear di visi misi. Belum boleh kan bikin PPJM sampai kita masukkan. Kalau terkait program strategis dari pemerintah pusat sendiri seperti apa Pak? Ya. Program makan siang gratis ini seperti apa? Ya pasti kita support karena kita ini kan pemerintah perwakilan daerah kan. Ya, jadi pasti kita pokoknya kita support. KPU Sulawesi Selatan selanjutnya akan menyerahkan usulan pengangkatan penetapan calon gubernur Sulsel terpilih ke pimpinan DPRD Sulawesi Selatan. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah menonaktifkan Kepala SMK Negeri 2 Palu. Hal itu dilakukan setelah Kepsek tersebut terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang dan juga dugaan pungutan liar. Aksi protes siswa SMK Negeri 2 Palu terhadap dugaan pungutan liar biaya kursus bahasa Inggris berlanjut. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan Inspektorat melakukan investigasi. Pihaknya mulai memeriksa sejumlah saksi. Sementara Kepala SMK Negeri 2 Palu, Lodi Surentu, dinonaktifkan dari jabatannya demi memudahkan pemeriksaan. Maka perlu dilakukan atau diberikan sanksi. Apakah itu sanksi ringan, sanksi sedang maupun sanksi berat. Saya nyatakan dan ini sudah berdasarkan kesepakatan dengan pimpinan dan juga kami di internal, termasuk juga dari inspektorat, maka Kepala Sekolah Pak Lodi Surentu untuk sementara kami nonaktifkan. Sebelumnya, aksi protes dugaan pungutan liar di sekolah itu membuat Ketua OSIS diberhentikan sementara. Namun setelah dilakukan mediasi, Ketua OSIS akhirnya kembali aktif. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah.